hebat, kembali lagi berjumpa dengan saya Riana Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Biak Numfor. Di sini saya ditamani, saya taman. Oke, jangan di-tag ya, biarin aja begitu nak. Sudah, oke. Jusuba. Halo Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi dengan saya Riana Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Biak Numfor. Di sini saya ditemani oleh Pak Rumayom, yaitu guru bahasa di SMA YPK 3 Urfu. Halo Pak Rum. Halo Ibu. Apa kabar Pak Rum? Baik, Tuhan baik. Oke. Jadi Pak Rum, kali ini akan diadakan percakapan pra-observasi yang sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Pak Rum akan lakukan di dalam kelas. Atau sebelumnya saya akan melakukan supervisi di kelas ya. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Kemudian saya juga akan melakukan percakapan setelah observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik kepada murid Bapak Rumayom. Oke, nantinya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Rumayom. Yang pertama mengenai tujuan Pak Rum. Jadi kira-kira tujuan dari pembelajaran yang Bapak ingin capai berdasarkan rancangan pembelajaran ini apa? Silakan Pak Rum. Ya baik. Yang saya tuliskan di sini ada 3 Ibu. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telah terhadap struktur teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menilai prinsip penggunaan kata kalimat paragraf pada teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan diperdengarkan dengan cermat. Kemudian yang ketiga, peserta didik menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, tanda ejaan dengan tepat. Oke. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dan ingin Bapak lakukan observasi baik di area pengembangan, mungkin saya menggunakan 2 ya, yaitu yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan Pak Rum. Ya, yang pertama pengetahuan yaitu siswa menguraikan hasil telah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua di area keterampilan yaitu menulis rangkuman, menuliskan kata atau kalimat yang ada pada teks laporan. Hasil observasi adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa. Begitu. Oke, baik. Saya juga ingin mendengarkan Pak Rum, bagaimana rancangan pembelajaran yang Pak Rum susun dan akan diterapkan di kelas. Dan mungkin ada strategi pembelajaran, model pembelajaran, kemudian metode dari pembelajaran tersebut. Gimana Pak? Ya baik Ibu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model menggunakan model pembelajaran yang basis masalah atau problem basis learning, dan metodenya saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Oke, baik. Jadi yang akan Bapak terapkan nanti di dalam kelas strategi pembelajaran diferensiasi ya. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based solving atau PBL dan juga metode diskusi kelompok. Kemudian penugasan dan juga tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beberapa contoh teks, yaitu laporan hasil observasi, ya kemudian LKPD atau juga lembar kerja, kemudian salin ke PowerPoint dan juga laptop.
Oke Pak, Bapak kan ini akan melakukan pembelajaran tersebut. Kira-kira hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa ya nantinya? Nah kebetulan saya ada jadwal dari hari Rabu. Oke. Rabu jam ke-6 atau juga jam ke-7 di kelas 10 dan kelas 11. Dan nanti hari Rabu depan kelas 12. Oke, siap. Jadi nanti sama yang seperti Bapak katakan tadi, saya akan datang ya. Saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak, dan saya akan melihat juga dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti setelah ini akan saya adakan kegiatan observasi, yaitu pembelajaran yang diadakan oleh Pak Rumayom. Saya akan ada di dalam kelas dan akan mengadakan percakapan. Salam dan bahagia. Ulangi, 1, 2, 3. Salam dan bahagia. Baik, apa kabar Pak Rum? Itu kan kabar baik saya. Oke, luar biasa. Jadi kabarnya baik ya Pak Rum ya. Oke Pak Rum, jadi kita sekarang ada di sesi pasca observasi, yang mana kemarin saya sudah melihat percakapan atau juga kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Rum. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya kepada Pak Rum terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang saya lakukan kemarin. Ya, dan dengan tujuan yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Rum lakukan. Boleh Pak Rum? Boleh. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama Pak Rum, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung? Silakan Bapak. Ya baik Bu, karena belum terbiasa, mungkin saya merasa tenggang awalnya. Kalau merasa tenggang, tapi puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Oke, baik ya. Puji Tuhan sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Nah, apa yang bisa Pak Rum ceritakan di area pengembangan apa dan juga yang Bapak sudah lakukan di dalam kelas? Kemudian, langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajar yang sudah Pak Rum lakukan. Silakan Bapak. Ya, pada tahapan-tahapan tentunya tahapan awalnya saya membuat perangkat pembelajaran. Ya, kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa menguraikan hasil telah terhadap struktur teks laporan, hasil observasi, dan sedangkan keterampilan yaitu menulis, rangkuman, ya menuliskan kata kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Begitu juga area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Oke, luar biasa ya. Jadi menurut Bapak sejauh ini area pengembangan yang Bapak lakukan sudah berhasil ya Pak ya, Ya. yang ada. Oke, dan kira-kira menurut Bapak seperti apa pengembangannya Pak? Silakan. Ya, menurut saya puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Ya. Namun memang masih ada kekurangan. Sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai ya Ibu, tapi masih ada kekurangan. Oh gitu ya. Jadi kira-kira apa kekurangan dan juga kendala-kendala yang Bapak hadapi sejauh ini melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Ya, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga. Masih ada beberapa siswa juga yang ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Yang aktif baik jadi yang aktif, jadi ada beberapa siswa juga yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin karena hanya menggunakan teman seperti itu. Oke. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bapak? Bapak bisa menjelaskan? Dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, tiap kelompoknya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar. Ada gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan tersebut dan juga melakukan pertanyaan kepada anak tersebut menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di
kelas. Oke, baik, baik. Baik Ibu, jadi saya sudah bisa pahami ya, rencana ke depan kira-kira Bapak apa untuk nanti proses pembelajaran ke depannya lagi yang akan Bapak lakukan, menyesuaikan dengan kenyataan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Tadi kan ada gaya belajar visual, auditori maupun kinestetik. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan nantinya Bapak bisa merencanakan jadi dapat direalisasikan dalam proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu? Ya Pak ya? Ya, saya tunggu cerita-cerita Ibu nanti, semoga bisa direalisasikan. Oh iya, gini. Kapan nih kira-kira Bapak mau melakukan perubahan-perubahan rencana tersebut? Ya, mungkin untuk waktu tepatnya saya belum tentukan. Ya, pasti semoga akan saya lakukan secepatnya. Mungkin diajarkan yang baru, karena hari-hari minggu ini udah minggu terakhir, nanti di awal semester. Oke, baik. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Rumia sudah menjawab pertanyaan, dan mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi segera ya Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Liliana sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait dengan jalannya kegiatan percakapan ketika kegiatan observasi kelas. Halo Bu Lili. Halo Bu Riana. Ya. Oke, terima kasih Bu Riana sudah memberikan kesempatan untuk saya memberikan umpan balik berdasarkan tadi hasil coaching ya, percakapan antara Ibu Riana dengan Pak Guru untuk proses pembelajarannya dan lain sebagainya. Baik, ada beberapa catatan tadi yang sudah saya tuangkan di sini mengamati percakapan Bapak dan Ibu berdua. Jadi saya sudah melihat secara umum bahwa Ibu sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas tadi dengan luar biasa. Kemudian juga sudah menanyakan tentang alur tirta. Nah, di sini sudah terlihat tirtanya, alur tirtanya. Juga ada menanyakan tentang tujuan. Jadi tujuannya itu ke arah pengembangan area dan pengembangan yang hendak dicapai oleh coachingnya tadi. Kemudian untuk area pengembangan juga saya lihat sudah ada dua, yaitu area pengembangannya nanti itu ke arah pengetahuan dan keterampilan ya. Dan juga ada catatan saya di sini tentang identifikasinya itu sudah ada dan juga sudah menjelaskan dengan baik. Ya. Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi kami di sesi percakapan observasi. Saya Riana Puspitasari selaku observer akan bertanya jawab dengan Pak Rumayong sebagai coach yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin. Ini adalah sesi pasca coaching. Yuk kita simak. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian observasi supervisi pendidikan yang sudah kita lakukan bersama. Tetap semangat,